Balik lagi sama gua Awang. Di video kali ini gua akan bahas film yang berjudul Cuddle Weather, sebuah film asal Filipina yang dirilis pada tahun 2019 yang bercerita nih mengenai satu orang laki-laki dan satu orang perempuan yang bekerja sebagai agen micet nih, yang bertemu secara tidak sengaja dan pada akhirnya mereka menjadi dekat. Gua tahu kalian penasaran nih karena thumbnailnya kan? Jadi langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya. Enjoy! Cerita ini akan berfokus kepada seorang cewek yang akan kita panggil sebagai Mbak Sin, yang bekerja sebagai mbak-mbak micet profesional. Tapi di balik pekerjaannya yang kental akan kesenangan nih, si Sin ini cuman cewek biasa yang sering galau saat sudah selesai dengan pekerjaannya. Karena kehidupannya yang sudah sangat membosankan, si Sin ini berniat nih untuk mengubah namanya, mendapatkan nama baru dan juga kehidupan baru. Lalu ada adegan nih di mana saat si Sin ini bekerja seperti biasa, dia tanpa sengaja nih mendengar suara laki-laki yang melakukan hal sama. Karena itu, si Sin dan cowok ini pun saling berfantasi nih dengan suaranya masing-masing. Karena suaranya yang terlalu berisik, sampai-sampai ia berantem nih dan berdebat dengan pelanggannya yang seorang calon dewan rakyat. Karena hal itu bisa merusak citranya nanti saat pemilihan umum. Setelah itu, si Sin ini mendatangi nih pria yang bernama Ram yang tadi berfantasi sama dia. Ternyata si Ram ini juga seorang pekerja yang sama seperti dia. Hanya saja nih si Ram ini masih pemula gitu, alias masih amatir. Lalu si Sin ini mencoba menggodanya nih dan bilang kalau dia akan memberikan servis yang terbaik dan akan mengajarkan ilmu untuk si Ram. Tapi setelah dicek, si Ram ini miskin cuy, cuman ada 1000 peso. Kalau dirupiahin sekitar 250.000 gitu. Tahu duitnya kurang, si Sin ini langsung pergi ninggalin si Ram gitu aja. Tapi si Ram ini malah ngejar dan sekarang malah manggil si Sin ini sebagai senpai. Artinya senior ya dalam bahasa Jepang. Dan meminta Sin untuk ngelatih dia biar jadi pro. Ya walaupun tetap gak direspon sih sama si Sin. Si Ram ini terus ngikutin sampai ke minimarket. Dan di sini dia bercerita nih kalau sebenarnya tujuan dia ke kota untuk menjadi seorang pelaut. Tapi karena agensi yang nawarin dia kerjaan nipu dan bawa duitnya, jadi mau gak mau dia kerja sebagai cowok panggilan. Ternyata hubungan Sin dan temannya juga gak baik nih. Teman-temannya ngomong kalau dia udah dicampakkan sama pacarnya. Dan juga bahkan di hari ulang tahunnya dia gak punya siapa-siapa nih untuk ngerayain ulang tahunnya. Si Ram yang dengar hal itu nih langsung inisiatif buat beli sepotong kue dan ngerayain ultah di depan mantan teman-temannya si Sin. Tapi yang dilakuin ini malah kelihatan konyol, yang ngebuat si Sin ini makin bad mood. Bener aja yang dibilang temennya nih, kalau si Sin ini dicampakkan oleh pacarnya yang bernama Dr. Yan. Galau sambil scroll chatting-chatting lama gitu. Tiba-tiba ada sebuah pelanggan baru nih yang namanya mirip sama mantannya. Alhasil, dengan girang dia janjian nih sama orang ini berharap kalau ini tuh beneran mantannya. Tapi nyatanya beda. Orang itu bukan mantannya si Sin. Karena udah gabrut nih alias galau brutal, akhirnya si Mbak Sin ini coba nyari cowok bayaran. Tapi bukan buat aneh-aneh, cuma buat pelukan gitu. Dan ternyata dia ketemu sama si Ram. Akhirnya si Ram dan Sin ini berbisnis dengan syarat kalau si Ram ini ngas atau macam-macam, dia gak bakal dapat bayaran dari si Sin ini. Dan si Ram pun setuju dan bilang kalau dia gak akan macam-macam dan gak minta bayaran juga. Asal si Sin ini mau jadiin dia murid. Tanpa disangka-sangka, ternyata dari sini kedekatan mereka mulai tumbuh. Dan pada akhirnya, si Sin ini setuju buat jadiin si Ram sebagai muridnya. Dengan syarat, Sin ini ngerekam aib si Ram, jaga-jaga kalau dia berniat menipu nantinya. Sisi gelap dari Sin kembali terungkap nih, yang ternyata dia juga gak akrab sama ibunya. Tapi walaupun begitu, dia tetap peduli sama ibunya. Jadi dia tiap hari nyuruh orang asing buat beli telur di toko ibunya dan ngasih uang biar kembalian dari belanjanya itu gak diambil, alias dikasih sepenuhnya ke ibunya. Dan dimulailah pelatihan untuk Ram. Sin ini ngajarin ke dia nih, bukan hanya tentang dunia malam, melainkan gimana caranya dia bisa survive di masyarakat. Lalu ada adegan nih, di mana ibu dari si Sin ini datang ya ke tempatnya. Tapi kehadirannya ini nggak disambut baik. Ya walaupun begitu, ibunya tetap bersikap lembut dan masih peduli dengan ngasih telur ke dia.
Kedekatan Ram dan Shin semakin terlihat nih karena mereka terus menghabiskan hari-hari bersama. Sampai ada sebuah peristiwa di mana Ram dan Shin ini mendapatkan sebuah pelanggan secara bersamaan. Kemudian mereka menuju nih ke tempat yang dijanjikan. Di sana tanpa sengaja nih Shin bertemu dengan mantannya yaitu Dr. Yan. Dan Ram yang melihat itu ngira nih kalau mantannya si Shin ini adalah pelanggannya dia. Tapi tanpa banyak berbicara nih mantannya si Shin ini pergi ninggalin mereka berdua. Akhirnya si Ram melanjutkan pekerjaannya, berskidi pap-pap bersama dua orang wanita sekaligus. Sedangkan Shin mendapatkan pelanggan yang udah bau tanah nih. Tapi karena kejadian tadi membuatnya bad mood, akhirnya dia pergi dan tidak melayani pelanggannya ini. Setelah pekerjaan mereka berdua selesai nih, mereka menghabiskan malam di atas gedung sambil berbincang-bincang mengenai pandangan orang-orang terhadap para pekerja seperti mereka. Di keesokan harinya nih, Shin ini ngumumin ke teman-temannya kalau dia akan berhenti dari pekerjaan ini. Dan terungkap juga nih di sini. Ternyata kalau ibunya berhasil menemukan Shin karena Ram lah yang memberitahukan alamat Shin kepada ibunya. Terlihat di sini nih kalau Shin udah mulai nyaman dengan Ram. Terbukti dengan dia mencoba mengajak Ram untuk berhenti juga sama seperti dirinya. Kedekatan mereka terus berlanjut nih saat mereka berdua sudah mulai skidi pap-pap. Bahkan saat Ram menanyakan nama asli dari Shin, Shin memberikan nama aslinya dengan syarat ia juga harus berhenti dari pekerjaan ini. Dan Shin memberitahukan bahwa nama aslinya adalah Stephanie Johnson. Ternyata saat malam harinya, si Ram ini mendapatkan panggilan lagi dengan bayaran yang sangat besar. Jadi dia diam-diam pergi untuk mengambil pekerjaannya. Dan Shin yang sadar kalau Ram tidak benar-benar menepati janjinya, mulai gabrut lagi nih sampai-sampai dia mengemasi barang-barangnya agar bisa segera pergi. Tapi saat Shin sedang beres-beres, tiba-tiba datang mantannya nih nemuin dia. Dan akhirnya si Shin bilang nih kalau dia akan pergi dan nanyain si Yan ini mau ikut bersamanya atau enggak. Tapi mantannya nggak ngejawab dan cuma minta dilayani layaknya pelanggan. Pas banget si Ram datang dan melihat mantannya si Shin. Ram yang udah tahu nih kalau si Yan ini mantannya malah kesel ke dia. Karena dia masih memperlakukan Shin seperti mbak-mbak micet. Dan pada akhirnya si Shin ini ngebuang semua uang yang dikasih sama mantannya itu. Keesokannya mereka berdebat nih karena Shin menganggap kalau Ram sudah melanggar janjinya agar berhenti. Tapi si Ram ini malah membelot gitu mengatakan kalau cuma ini yang terbaik buat dia. Dan Ram meninggalkan Shin setelah perdebatan itu. Akhirnya mereka berdua menjalani hidup masing-masing. Ram masih bekerja sebagai cowok panggilan dan sesekali ia mengingat Shin. Sedangkan Shin kembali ke ibunya nih untuk memperbaiki hubungan mereka. Ternyata kekayaan dan kemewahan tidak membuat Ram senang. Bahkan saat sedang bekerja, ia meminta nih untuk segera mengakhiri pekerjaannya. Dan di saat itu juga, ia mendapatkan chat dari seorang pelanggan dengan nama Stephanie. Dan benar saja nih saat sudah bertemu, pelanggannya itu adalah Shin. Di sini Shin mengatakan bahwa ia mencintai Ram dan ingin mereka berdua keluar dari pekerjaan dan hidup bersama. Dan akhirnya Ram memilih Shin, memiliki tujuan baru yaitu hidup bersama dengan Shin. Dan mereka pun skidi papap lagi cuy, di tengah gempuran Satpol PP yang sedang melakukan razia. Dan film Cuddle Weather pun berakhir. Jadi itulah sepenggal cerita dari mbak-mbak micet asal Filipina. Ya menurut gua lumayan ya film-film kayak gini buat selingan di himpitan film-film horor atau film-film action. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan kalau kalian ada request film, bisa dengan cara komen di setiap video kita. Gua Awang izin pamit, sampai ketemu di film-film lainnya. Bye!